Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Nur Saadah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangandaran. Dalam tugas kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Untuk yang pertama, yaitu Kepala Sekolah SDN 4 Cigugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Saya mohon izin untuk wawancara ya dengan Ibu, melakukan wawancara untuk tugas CGP ya Ibu. Siap. Nah ya, kebetulan saya juga ya Bu sedang melaksanakan tugas modul 3.1 ya tentang pengambilan keputusan yang berbasis pemimpin pembelajaran. Nah di sini saya akan mewawancarai Ibu. Saya harap Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya, saya Ya. siap. Terima kasih Ibu. Nah sebelum wawancara di sini juga saya ingin memberitahukan ya Bu bahwa nanti saya itu akan mewawancarai Ibu tentang praktik yang sudah Ibu lakukan selama menjadi pemimpin ketika pengambilan keputusan. Iya. Nah, untuk menyingkat waktu ya Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berbicara moral yang di sekolah ini ya Ibu? Ya, siap. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bahwa saya melihat bahwa kasus dilema etika adalah benar lawan benar dan merupakan situasi yang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Di sini sedangkan rujukan moral adalah benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan etika harus atau ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu jawaban saya yang pertama. Baik, terima kasih Ibu. Nah, dari tadi ya pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bu? Nah, sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika ini, ya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran fakta yang terjadi dan siapa saja yang terlibat, menganalisa benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dalam membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau merefleksi. Itu jawaban. Baik, terima kasih. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan tadi? Ya. Langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta yang dimana menentukan, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan yang lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau refleksi. Hal itu dilakukan bisa membuat keputusan yang dapat dilaksanakan kedua belah pihak yang bertentangan dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih ya Bu, tadi Ibu telah mengungkapkan ya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan ya selama ini dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya hal apa saja sih Bu yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Nah, tadi tentang apa saja ya yang dianggap efektif. Sekarang ada nggak sih Bu tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu alami? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah ketika masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan biasanya tetap harus ada yang didahulukan, serta peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dan tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan dalam membuat keputusan tersebut. Jadi berdasarkan hal yang paling penting dahulu ya Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak punya jadwal tertentu karena aku bisa jadwal khusus. Karena masalah tersebut biasanya tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Nah, jika masalah itu ringan, biasanya kita akan langsung ditangani. Tapi, jika masalah itu berat, maka akan terlebih dahulu dimusyawarahkan. Nah, dan biasanya saya akan berkonsultasi dengan wakasek terlebih dahulu atau guru yang dianggap, bukannya yang dianggap tetapi guru yang dituakan atau yang dianggap sebagai wakil kepala sekolah, atau bila perlu ada guru-guru lain yang dianggap bisa membantu saya menyelesaikan masalah atau bersama orang tua murid, dalam hal ini biasanya dengan komite sekolah. Biasanya apa sih faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu wakil kepala sekolah, kemudian guru, komite atau orang tua siswa jika diperlukan. Nah, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan seperti ini yaitu dengan seperti identifikasi masalah, kemudian siapa saja yang terlibat, analisis masalah, dan rekomendasi. Nah, ini Ibu ya pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus yang disebut dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus menganalisis kasus yang ada dan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dan dijadikan acuan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat merasa puas dengan keputusan yang saya ambil. Nah, pasti ada pihak yang merasa tidak puas atau tidak terpuaskan. Nah, maka diambil sebuah keputusan bahwa semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sangat luar biasa sekali ya Ibu. Dari pertanyaan yang saya berikan dan jawaban dari Ibu sangat memberikan saya wawasan baru tentang cara pengambilan keputusan terutama dilema etika ya Bu. Jadi yang pertama itu yang dapat saya simpulkan ya, hal menarik dari wawancara kali ini bahwa dalam dilema etika itu tidak bisa langsung diselesaikan, tapi terlebih dahulu tadi Ibu berkolaborasi, bermusyawarah dengan yang lain serta menganalisis mana yang lebih penting, yang lebih urgent. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dilanjut dengan visi lancar nantinya. Amin ya Amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, Kepala Sekolah SDN 1 Bunisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah, terima kasih Bapak
atas kesempatan waktunya bagi saya untuk melakukan wawancara ya dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bunisari. Nah, di sini Bapak saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis pemimpin pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Baik Bapak ya, untuk mempersingkat waktu, untuk pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Bapak kan sebagai kepala sekolah ya di SDN 1 Bunisari, tentu Bapak sering melakukan pengambilan keputusan. Ya. Nah, bagaimana sih dalam pengambilan keputusan itu Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Dilema etik merupakan suatu yang terjadi ketika seseorang memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, dari pemaparan Bapak barusan tentang dilema etika dan rujukan moral, nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan mungkin harus ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan. Yang pertama, kita mengambil skala prioritas. Yang kedua mungkin urgensi. Yang ketiga, efek yang mungkin akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Nah, dari jawaban barusan Bapak menjawab ya, ada ketika pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan ya beberapa poin ya prioritas. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan? Mungkin ada beberapa langkah yang berkenaan dengan dilema etik ketika kita dihadapkan dengan situasi tersebut. Yang pertama mungkin mengidentifikasi pertanyaan etik. Seharusnya ini seperti ini. Yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan dari dilema tersebut. Yang ketiga, identifikasi pihak terkait dalam dilema. Misalkan personal yang akan menjadi terkena dampak atau kelompok yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Yang keempat, apa saja pilihan dalam kasus ini. Membuat daftar tindakan atau strategi alternatif dan pilihan yang mungkin yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan, pertimbangkan opsi terbaik berdasarkan nilai inti, mencari informasi lebih lanjut akan sangat berguna mendasarkan pilihan pada data yang tersedia. Dan yang keenam, dasar pembenaran pilihan tersebut. Apakah nilai-nilai yang mendukung ketika kita mengambil kebijakan tersebut. Dan yang ketujuh mungkin antisipasi apabila nanti ke depan ada efek yang akan ditimbulkan, sehingga kita sudah berjaga-jaga. Bapak, berarti barusan dari langkah-langkah dan prosedur yang telah Bapak sampaikan, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang Bapak alami? Jadi hal-hal itu jadi mungkin kita harus
prioritas yang diutamakan itu berdasarkan apa. Dan yang kedua, urgensinya kepentingan yang kita ambil itu berdampak kepada personal dan atau kelompok lembaga yang kita bina, yang ketika mungkin efek yang akan terjadi nanti apabila hal itu kita ambil sebagai jalan keluar. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya Pak, di mana ada kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya tepat waktu atau di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal ya Pak untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa sih yang dijalankan? Untuk prosedur atau jadwal sebenarnya tidak ada ya. Masalahnya terkadang masalah itu datang tanpa diundang dan datang tanpa diduga. Dalam penyelesaiannya mungkin kita melihat kepentingan dan urgensi gitu. Apakah mendesak, apakah tidak mendesak. Ya, mungkin seperti itu aja Bu. Menurut Bapak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etik mungkin yang pertama itu pengalaman ya. Semakin banyak orang itu pernah berhadapan dengan dilema etik, mungkin banyak pembendaharaan atau solusi-solusi yang biasa dilakukan. Yang kedua, mungkin ketika kita menghadapi situasi sulit tersebut, kita kan bekerja tidak sendiri. Kita memiliki rekan, misalnya kalau di sekolah kita memiliki rekan guru, ada rekan komite, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, selain dari yang ada di lembaga sekolah, mungkin kita juga ada pengawas sekolah atau dinas yang mungkin bisa memberi solusi terhadap apa yang kita yang kita bingungkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah Bapak, dari tadi pertanyaan dari identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik dari awal sampai dengan barusan ya faktor-faktor yang mempermudah Bapak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Masalah itu jangan dicari, tapi jangan dihindar. Terkadang itu masalah itu membuat seseorang itu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana, sehingga akan timbul nilai rasa yang dimiliki, bahwa setiap keputusan yang diambil itu tidak hanya berdampak terhadap diri, tetapi terhadap lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Bapak, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya berikan, dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa sekali Bapak. Kalau dapat saya simpulkan bahwa jawaban-jawaban Bapak ini sangat menginspirasi saya, mungkin dalam modul ini terkait pemimpin pembelajaran ya, bahwa Bapak telah menerapkan pengambilan keputusan yang sangat luar biasa terkait kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.